dari kelompok 1. Sekarang kita berada di Bendung Gerak, tepatnya di Sungai Banjir Kanal Timur. Dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hidrologi. Apakah itu hidrologi? Hidrologi adalah ilmu yang berhubungan dengan keterdapatan dan penyebaran air di atas, pada, dan di bawah permukaan bumi. Kita akan mempelajari termasuk sifat kimia, fisika, serta interaksinya dengan lingkungan. Oke, selanjutnya tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus yang menunjukkan gerakan air di permukaan bumi selama berlangsungnya siklus hidrologi dari atmosfer turun ke bumi, ke permukaan, kembali ke laut, atau bahkan ada yang terendap di sungai ataupun danau dan waduk. Siklus hidrologi dimulai dengan adanya penyinaran matahari. Dengan adanya penyinaran matahari, maka air yang ada di permukaan bumi, yang ada di sungai, waduk, rawa, ataupun di laut akan mengalami evaporasi atau penguapan untuk kemudian sampai ke atmosfer. Di atmosfer itu akan terjadi perbedaan temperatur dari panas ke dingin, kemudian akan terbentuklah kondensasi air, yaitu pengubahan kembali uap air yang tadinya sudah menguap oleh sinar matahari terkondensasi menjadi titik-titik air lagi. Dari titik-titik air tersebut akan terkumpul menjadi satu akibat turbulensi udara yang kemudian mereka, karena titik berat mereka sendiri atau titik jenuh mereka sendiri, akan turun kembali ke permukaan bumi atau terjadi presipitasi atau hujan. Setelah terbentuknya hujan atau presipitasi yang turun ke bumi, maka air tersebut sebagian ada yang langsung meresap ke dalam tanah atau groundwater, dan sebagian lagi ada yang tertampung di sungai, danau, waduk, dan sekitarnya. Mereka akan terus mengalir seperti sifat air mengalir dari tempat yang dataran tinggi ke dataran rendah. Akhirnya mereka akan sampai ke estuari atau pertemuan antara laut dan juga sungai. Dimana kenapa saya memilih Bendung Gerak ini, karena di Sungai BKB ini akan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Dari estuari tadi, selain air yang mengalir sampai ke estuari atau ke pertemuan sungai dan laut, ada juga air yang melimpas atau surface runoff. Itu yang menjadi kendala kita di berbagai masalah drainase perkotaan, di mana terjadinya limpasan, banjir, dan sebagainya. Di mana siklus air itu di bumi akan terus berulang seperti itu, karena siklus hidrologi merupakan siklus tertentu, di mana debit air yang masuk itu akan berbanding lurus dengan debit air yang keluar kembali, ataupun debit air yang tertampung di waduk, sungai, danau, maupun limpasan air permukaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Utami dari kelas Teknik Sipil B, kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hidrologi. Pengertian hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang berhubungan dengan keterdapatan dan penyebaran air di atas, pada, dan di bawah permukaan bumi, termasuk sifat-sifat kimia dan fisikanya, serta interaksinya dengan lingkungan. Menurut WMO, hidrologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan air di bumi, proses terjadinya, peredaran dan agiannya, sifat-sifat kimia dan fisikanya, dan reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk-makhluk hidup. Itu menurut International Glossary of Hydrology dalam Seihan. Hidrologi juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari presipitasi, evaporasi, dan transpirasi, aliran permukaan atau surface stream flow, dan air tanah atau groundwater menurut Suyono. Ruang lingkup hidrologi terdiri dari 1. Pengukuran, mencatat dan publikasi data dasar. 2. Mendeskripsikan properties, fenomena, dan distribusi air di daratan.
3. Analisa data untuk mengembangkan teori-teori pokok yang ada pada hidrologi. 4. Aplikasi teori-teori hidrologi untuk memecahkan masalah praktis. Bahan ajaran rekayasa hidrologi. Hidrologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi ada hubungan dengan ilmu lain seperti meteorologi, klimatologi, geologi, agronomi, kehutanan, ilmu tanah, dan hidrolika. Menurut The International Association of Scientific Hydrology, hidrologi dapat dibagi menjadi 1. Potamologi. Potamologi yaitu ilmu yang khusus mempelajari aliran permukaan atau surface stream. 2. Limnologi. Limnologi khusus mempelajari air danau. 3. Geohidrologi. Geohidrologi ilmu yang khusus mempelajari air yang ada di bawah permukaan tanah. 4. Kriologi. Kriologi khusus mempelajari es dan salju. 5. Hidrometeorologi. Hidrometeorologi khusus untuk mempelajari problema-problema antara hidrologi dan meteorologi. Latar belakang dan sejarah hidrologi. Hidrologi mulai dikenal sejak abad 16 di Prancis. Pierre Paul melakukan pengukuran hujan, limpasan permukaan atau runoff, dan debit selama 3 tahun di daerah aliran sungai Seine. Kemudian disusul dengan Edmond Marlot tahun 1620 serta Edmund Halley pada tahun 1656 menunjukkan bahwa evaporasi dari air laut cukup untuk mengisi sungai-sungai yang akan mengalir kembali ke laut. Menurut buku terjemahan Yadi Hermawan, Van de Chow dalam Yadi Hermawan mencatat sejarah hidrologi sebagai berikut. 1. Periode spekulasi sampai tahun 1400. Periode observasi antara tahun 1400 sampai dengan tahun 1600. Periode pengukuran antara tahun 1600 sampai dengan tahun 1700. Periode eksperimentasi dari tahun 1700 sampai dengan tahun 1800. Periode modernisasi antara tahun 1800 sampai dengan tahun 1900. Periode empiris antara tahun 1900 sampai dengan tahun 1930. Periode rasionalisasi antara tahun 1930 sampai dengan tahun 1950. Dan periode teoritis antara tahun 1950 sampai dengan sekarang. Yang kedua, lebih jauh, dia menyatakan bahwa sejak 1000 Masehi, masalah air selalu dipertanyakan di mana asalnya, dan kesemuanya pernah dijawab oleh Homer, Thales, Plato, Aristoteles, akan tetapi tidak pernah memuaskan para penanya pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahadar Ardiansyah dari kelompok B1 ingin menjelaskan bagaimana proses siklus hidrologi yang bersumber di Google. Ini adalah contoh proses siklus hidrologi. Air melewati beberapa proses dan tahapan yang kemudian kembali lagi ke bentuk semula. Seperti pada gambar siklus hidrologi tersebut, terdapat beberapa tahapan yang diantaranya 1. Evaporasi.
proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai yang diakibatkan oleh pemanasan sinar matahari. Air yang menguap akan naik ke langit dan nantinya menjadi awan. 2. Transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari permukaan tumbuhan. Seperti pada gambar siklus hidrologi di atas, tumbuhan mengeluarkan uap H2O dan C2O pada siang dan panas, dan transpirasi berlangsung melalui pori-pori daun yang berhubungan dengan udara. 3. Sublimasi. Pada tahapan ini, sinar matahari akan membantu penguapan pada es tanpa melalui proses pencairan. Hal ini mengakibatkan es yang merupakan bentuk padat dari air menguap dan berubah menjadi awan. 4. Intersepsi. Pada proses ini, air hujan tertahan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. Siklus hidrologi ini memungkinkan air untuk kembali ke atas tergantung dengan kemampuan setiap pohon dari jenis daun, kerapatan daun, lebak tajuk, dan batang. 5. Kondensasi. Siklus hidrologi 1 ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer, sehingga membentuk awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara pada ketinggian atmosfer tertentu. 6. Adveksi. Pada siklus hidrologi ini, butiran air yang berbentuk awan bergerak secara horizontal dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal tersebut juga dibantu karena pengaruh angin yang berhembus. 7. Presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, bukan hanya hujan, pada daerah yang bersuhu rendah. Presipitasi juga bisa menurunkan air padat berupa salju. 8. Runoff. Air yang sudah jatuh ke permukaan bumi yang tinggi akan mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui sungai dan anak sungai. 9. Infiltrasi. Tahapan ini merupakan proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dalam siklus hidrologi ini, air dapat tersimpan menjadi air tanah yang secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Air di permukaan bumi selalu mengalami perputaran yang dikenal dengan siklus hidrologi. Perputaran ini berlangsung sepanjang waktu dan dapat kita rasakan sehari-hari seperti melihat awan di langit sampai turunnya hujan. Begitulah proses siklus hidrologi yang bersumber di Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya Muhammad Iqbal Yahya, perwakilan dari kelompok 1 kelas B, sedang melakukan kunjungan lapangan terkait tugas 1 yang kebetulan berada di proyek penyediaan air baku sumber Sungai Urang paket 2 Kabupaten Batang. Kenapa pemilihan lapangannya pada proyek ini? Yaitu kebetulan saya sedang dinas atau bekerja di lapangan pada proyek ini. Yang kedua yaitu karena pada proyek ini sangat berhubungan dengan air atau hidrologi. Pada proyek ini dilewati Sungai Brontok. Selain itu, hubungannya dengan hidrologi atau air, proyek ini akan membuat reservoir atau tampungan air yang gunanya untuk kawasan industri Batang. Kemudian sumber airnya berasal dari Sungai Urang yang airnya dibendung dan dialirkan melalui pipa ke reservoir di sini. Perihal Sungai Brontok yang melewati proyek ini paket 2, sungai ini hulunya yaitu di dataran tinggi yang
hilirnya yaitu di pantai utara Jawa. Untuk penjelasan tugas nomor 1 yaitu pengertian dari hidrologi. Hidrologi ini merupakan ilmu terkait air, yang mana penjelasannya berupa keterdapatan, kemudian penyebaran air di permukaan, lalu penyebaran air di dalam tanah. Untuk keterdapatan airnya, yaitu Sungai Berontok ini berasal dari dataran tinggi seperti yang saya katakan tadi. Lalu untuk penyebaran air yang ada di udara, permukaan, dan di dalam tanah. Untuk di udara yaitu melalui air hujan yang dibawa oleh awan. Lalu di permukaan bisa kita lihat yaitu contohnya berupa aliran sungai. Dan untuk di dalam tanah yaitu air tanah. Lalu untuk penjelasan untuk nomor 2 dari tugas 1 yaitu mengenai siklus dari hidrologi. Pada proyek ini bisa dikatakan melalui siklus sedang, yaitu dari laut hanya menuju dataran rendah. Dengan penjelasan dari laut terjadi penguapan, lalu kondensasi di bawah awan menuju lokasi ini kebetulan mendung juga ini. Siklus hidrologinya sedang berlangsung. Awan menurunkan hujan dan air hujan kembali ke laut melalui sungai atau bisa lewat dalam tanah, yaitu menjadi air tanah meresap ke dalam tanah. Dan bisa juga pada proyek ini dilalui siklus besar atau siklus lengkapnya, yaitu dari laut terjadi penguapan, lalu kondensasi, lalu awan membawanya langsung ke pegunungan. Dari pegunungan dan di pegunungan terjadi hujan, airnya meresap ke dalam tanah atau melalui sungai menuju ke laut, melalui Sungai Berontok ini menuju ke utara, sebelah utara, yaitu pantai utara Jawa atau Laut Jawa. Sekian vlog dari saya dari kelompok B1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.